Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Dewi, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2020 angkatan kedua. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Harapan ibu kalian semuanya sehat. Saya melihat dari wajah kalian semua kelihatan cerah, secerah hari ini. Harapan ibu itu adalah satu pertanda baik bahwa kalian akan dapat menerima pembelajaran hari ini dengan mudah dan lancar. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, ibu cek dulu untuk suara ibu bisa terdengar dengan jelas ya, putus-putus atau tidak? Oh ya, alhamdulillah lancar. Ada kesulitan yang lain yang belum masuk ini? Ada kesulitan jaringan mungkin di grup kelas? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti yang sudah bisa langsung bergabung saja di Google Meet, kemudian bisa diinfokan ketua kelasnya melalui WhatsApp grup kelas. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, saya absen dulu. Berapa yang sudah hadir dari 34 siswa yang seharusnya hadir, berapa yang sudah hadir. Kalau yang sudah, pastikan Anda absen di aplikasi Jaga Ratu sehingga kehadirannya bisa terekap. Oh, sudah 26 siswa yang hadir hari ini. Semuanya sehat semua. Tadi saya tanya, semuanya sehat. Sudah sarapan belum? Sudah ya? Sudah. Kalau yang belum bisa sarapan di rumahnya masing-masing. Kemudian Ibu selalu mengingatkan di tengah COVID-19 seperti ini, situasi seperti ini, kita harus tetap kreatif, produktif, tetap semangat belajar, jangan terus bermalas-malasan, menjadikan pembelajaran daring ini menjadi salah satu alasan untuk kita tidak disiplin, terus tidak termotivasi untuk bergerak maju. Jangan. Harapan Ibu, generasi penerus yang akan datang memiliki daya kreativitas yang lebih tinggi, semangat juang yang lebih besar, sehingga kehidupan kita kelak akan lebih baik. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem starter, menganalisis gangguan sistem starter pada poin 3.12, kompetensi dasar menganalisis gangguan sistem starter untuk kompetensi pengetahuannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya 4.12, kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki gangguan pada sistem starter. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar pengetahuan, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi gangguan sistem starter. Jadi ketika mengalami gangguan, bagaimana cara kita mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem starter tersebut. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kedua, kita menganalisis penyebab gangguan pada sistem starter. Pada kompetensi dasar keterampilan,
itu 4.12.1, kalian akan melakukan pemeriksaan dan pembongkaran motor starter dan kelengkapannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian 4.12.2, kalian akan melakukan perbaikan gangguan motor starter dan kelengkapannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi kerusakan sistem starter. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kerusakan komponen sistem starter. Seperti yang kalian ketahui, sistem starter merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai penggerak awal mesin, sehingga mesin dapat melakukan proses pembakaran di dalam ruang bakar. Jadi yang menggerakkan poros engkol itu adalah awal penggeraknya, yaitu daripada sistem starter. Mesin kendaraan tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa ada penggerak awal yang terjadi pada motor bakar. Tentunya mengingat sedemikian pentingnya fungsi sistem starter pada sebuah sepeda motor, maka kita wajib mempelajari, anak jurusan TBSM wajib mempelajari cara menganalisis gangguan pada sistem starter serta bagaimanakah cara memperbaiki gangguan pada sistem starter. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Materi bahwa kalian untuk materi sistem starter ini kalian sudah pernah belajar di kelas 2 bagaimana cara memeriksa dan merawat. Anda perhatikan wiring diagram pada sistem starter di bawah ini. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat bagaimana cara membaca wiring diagram sistem starter ini? Coba Ali, coba Ali baca wiring diagram ini. Ibu menghargai siapa yang mau mencoba. Salah tidak apa-apa, setidaknya kalian akan belajar bagaimana cara kita membaca wiring ini. Ya, silakan Ali. Oke, bagus. Ali sudah berani mencoba untuk membaca wiring diagram ini. Mungkin dari apa yang dibaca Ali ini ada temannya yang mau melengkapi? Oh ya, Sodik, silakan Sodik. Betul, Sodik menambahkan bahwa ibu ulang ya, untuk membaca wiring diagram ini selalu diingat bahwa arus selalu mengalir dari positif baterai, kemudian menuju ke fuse. Fuse fungsinya adalah sebagai pengaman, kemudian dia menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak ini kemudian arus mengalir menuju ke coil di dalam relay starter. Jadi istilah lainnya relay starter kalau Anda ke bengkel-bengkel begitu, bermain ke bengkel, itu istilah lainnya adalah bendik. Kemudian arus ada di kumparan ini kemudian menuju ke saklar starter begitu. Arusnya standby di sini. Kemudian dari positif baterai, arus juga masuk ke dalam relay starter. Jadi karena dari baterai ada tegangan tinggi, diberikan kemudian ada arus, dia masuk ke dalam relay starter, dihubungkan ke dalam relay starter. Kemudian ketika saklar starter ditekan, jadi saklar ini starter ditekan, secara otomatis arus listrik akan mengalir begitu. Jadi terhubung,
Kemudian di dalam relay starter ini ada kontak point, jadi terjadi ada seperti ketika kita menghidupkan, ketika motor sistem starter saklar starter kita tekan, biasanya akan berbunyi cetakan, itu membuktikan bahwa terjadi kontak point, kontak pada plat di dalam relay starter atau bending ini. Maka plat kontak ini akan terdorong naik sehingga terhubung, maka motor starter ini akan berputar begitu. Kemudian selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu untuk wiring ini? Semuanya sudah jelas? Kita masuk ke komponen sistem starter. Komponen sistem starter ini kita review lagi sedikit. Di sini ada kunci kontak, kemudian ada saklar starter, ada baterai, ada relay starter atau bending, kemudian ada motor starter. Kita ulang sedikit, coba Nurul, apa fungsi daripada kunci kontak pada komponen sistem starter ini? Ya, betul. Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada rangkaian sistem starter. Jadi yang menghubungkan pertama kali arus listrik dari baterai ke dalam komponen sistem starter adalah kunci kontak. Kemudian Farid, silahkan. Apa fungsi saklar starter? Coba Farid dijawab. Ya, saklar starter ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus dalam sistem starter secara langsung. Fungsinya hampir sama dengan kunci kontak, dia sebagai saklar yaitu sebagai memutus dan menghubungkan arus listrik. Setidaknya ada yang masih mau ditanyakan untuk komponen sistem starter? Oke, untuk motor starter, fungsi motor starter apa? Siapa yang mau jawab? Dani, silahkan dijawab Dani. Ya, motor starter berfungsi untuk penggerak mula agar mesin bekerja. Jadi fungsinya yaitu untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak yang digunakan untuk memutar mesin. Jadi yang diputar adalah poros engkol. Jadi ketika puli pada poros engkol ini berputar, maka secara otomatis mesin akan hidup. Kemudian untuk selanjutnya komponen sistem starter tadi sudah dibahas. Fungsinya mengalirkan arus listrik yang besar dari baterai ke motor starter pada sirkuit sistem starter. Itu tadi adalah relay starter atau bending, begitu. Bentuknya seperti ini, pasti kalian ingat. Di dalam bending itu kalau kita lihat biasanya ada 4 pin begitu. 2 berukuran panjang, 2 berukuran pendek. Yang 2 yang panjang, yang satu dapat positif baterai, yang satu dapat motor starter. Kemudian yang pendek, yang satu dapat saklar dari kunci kontak, yang satu dapat saklar starter. Maaf, yang satu dapat kunci kontak, yang satu dapat saklar starter. Kemudian ada yang mau tanya untuk bending sebelum Ibu lanjutkan? Ya, untuk mengecek bahwa bending starter ini baik atau tidak kondisinya, itu ada beberapa langkah begitu. Apabila kalian di tengah jalan mengalami kemacetan atau apa begitu, mungkin Anda coba-coba mengecek apa bendingnya ya yang bermasalah. Anda bisa menggunakan dengan mengecek melepas bending, kemudian Anda cek pakai, kalau nggak ada punya multimeter, silahkan Anda pakai kabel begitu,
Anda buat lilitan pada salah satu pin atau pin yang pendek pada relay starter ini, yang satu dililitkan dengan kawat dua-duanya, kemudian satu dihubungkan dengan positif baterai, satunya dengan negatif baterai. Apabila terjadi bunyi cetek begitu bunyinya, itu menunjukkan bahwa relay starter ini masih baik. Berarti yang bermasalah pada sepeda motor Anda bukan pada bendixnya, mungkin pada bagian yang lain. Nanti kita akan bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Kemudian untuk komponen sistem starter, ini bagian-bagiannya kalau kita bongkar begitu, kita bongkar motor starternya, ini ada tutup motor starter, istilah lainnya adalah yoke begitu. Kemudian tulisannya yoke. Kemudian di dalam ini ada apa? Coba yang pernah bongkar motor starter siapa? Bermain-main, mungkin bermain di bengkel, kemudian Anda melihat mekaniknya membongkar motor starter begitu, siapa? Oh ya, silahkan Rizky. Di dalam yoke ini kalau dibongkar ada apa Rizky? Ya, ada yang namanya magnet untuk menimbulkan medan magnet di dalam motor starter ini. Kemudian pengecekan bahwa di dalam ini kemagnetannya masih bagus atau tidak, biasanya kita cek pakai obeng begitu. Di tengahnya kalau kita masukkan begitu ada gaya tarik begitu, berarti menunjukkan kondisi magnet permanen di situ adalah masih bagus. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini untuk pembongkarannya seperti ini. Ini tutup depan. Ini ada gasket. Gasket itu adalah sebagai perapat. Kemudian ada roda gigi reduksi. Kemudian di sini ada tutup motor atau jok tadi. Di dalam jok kalau kita buka itu ada yang namanya armatur, kemudian ada yang namanya sikat atau brass, atau istilah lainnya adalah cool booster. Kemudian di sini ada brass holder atau pemegang daripada sikat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Mungkin Bu Dewi menjelaskannya kurang jelas atau ada bahasa yang saya pakai yang tidak bisa dipahami begitu? Baik, lanjut ya. Lanjut. Komponen tadi sudah disebutkan. Kemudian kita masuk ke materi pemeriksaan. Pada motor starter itu ada pemeriksaan sikat arang atau brass seperti ini. Petunjuknya yaitu ukur panjang sikat di tengah sikat, karena bagian itulah yang sering mengalami keausan. Kemudian ukur panjang sikat dengan menggunakan jangka sorong karena keausan melingkar. Ganti sikat bila pengukuran di atas berada di bawah spesifikasi. Kemudian untuk batas servisnya yaitu 3,5 mili sampai dengan 4 mili. Jadi kalau Anda ukur pakai jangka sorong kemudian kurang dari 3,5 mili, maka hal itu akan berpengaruh pada kinerja dari motor starter sendiri. Jadi terkadang putaran mesin terasa lambat. Kenapa hal itu terjadi? Karena di dalam sikat, di dalam motor starter itu ada yang namanya sikat. Sikat itu sebelum kita pasangkan ke pemegang sikat itu ada seperti pegasnya, dia berhubungan dengan komutator. Nah, ketika dia bergesekan dengan komutator, ketika motor starter bekerja, kemudian sikatnya sudah aus, maka gesekan yang terjadi akan berkurang, daya bekasnya berkurang, kinerja mesinnya akan menjadi lambat, walaupun motor starternya adalah hidup. Kemudian untuk motor starter ini untuk lempengnya, ini adalah armatur, di sini ada komutator. Apabila di sini itu hitam, terdapat karbon atau gosong, kebakar ya,
bagian komutatornya ini kotor. Kalau terlalu tebal tidak dibersihkan juga akan mengakibatkan kinerja dari motor starter itu menjadi berkurang. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, bisa dipahami. Oke. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, ini adalah pemeriksaan daripada magnet permanen. Ini yang dimaksud dengan yok. Ini adalah armatur. Selalu Ibu ingatkan sebelum melakukan pemeriksaan alat atau apapun menggunakan alat ukur, selalu lakukan kalibrasi alat ukur dulu. Ini kita adalah mengkalibrasi alat ukur. Pastikan jarum menunjuk pada angka 0, begitu. Kita gunakan alat kalibrasi, namanya kalibrasi knob. Nah, ini adalah pemeriksaan antara komutator dengan armatur. Nah, kalau kondisi daripada motor starter ini bagus, pasti jarum pada multi ini adalah tidak bergerak. Nah, pemeriksaan komutator dengan komutator, ini diperhatikan jarumnya pasti bergerak. Itu menunjukkan kondisi daripada motor starter adalah baik. Selanjutnya, kita mendiagnosis dan perbaikan daripada motor starter. Jadi diagnosisnya misalnya mesin berputar lambat seperti Bu Dewi tadi. Motor starternya hidup, tetapi kenapa sepeda motornya nggak bisa jalan? Oh, kemungkinan penyebabnya yaitu 1, baterainya lemah, misalnya tegangannya turun. Berarti yang harus dilakukan apa? Hari ini kalian melakukan diskusi, observasi dengan kelompok. Materi diskusinya yaitu tiba-tiba starter mati. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana cara mencari kerusakannya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Ibu bagi untuk kelompok diskusinya, karena jumlahnya ada 34 siswa, saya bagi menjadi 6 kelompok biar tidak terlalu luas. Kelompok diskusinya sudah silahkan kalian bentuk. Kelompok 1 absen 1 sampai 5, kelompok 2 absen 6 sampai 10, kelompok 3 absen 11 sampai 16, kelompok 4 17 sampai 22, kelompok 5 absen 23 sampai 28, kelompok 6 absen 29 sampai 34. Silahkan Anda berdiskusi sesuai dengan kelompok. Anda buat kelompok kecil, grup WA kecil dalam kelompoknya. Nanti Bu Dewi akan masuk ke grup setiap kelompok itu untuk memantau jalannya diskusi. Silahkan Anda lakukan. Kemudian sesudah melakukan diskusi ini, silahkan Anda mengerjakan LKPD 01 seperti ini tentang sistem starter. Jadi ini kalau LKPD ini, lembar kerja peserta didik motor starter ini adalah sifatnya individu, walaupun nanti dalam menjawabnya kalian adalah berdiskusi. Jadi silahkan Anda berdiskusi, kemudian mencari literasi di modul yang sudah Bu Dewi upload di sistem Jaga Ratu. Untuk modul pembelajaran menganalisis dan memperbaiki gangguan sistem starter, silahkan Anda buka di situ, Anda pelajari untuk membaca lagi, menggali informasi. Jadi untuk sumber informasi Anda tidak usah mengandalkan dari apa yang diberikan
oleh guru, silahkan Anda bisa mencari literasi di internet terkait materi itu. Kemudian, oke, silahkan berdiskusi. Ibu beri waktu kurang lebih adalah 30 menit. Kemudian kalau sudah, hasil diskusinya per individu Anda tulis. Kemudian silahkan Anda upload pada sistem Jagarato. Diskusinya sudah, silahkan. Untuk kalau yang sudah, Anda mengerjakan latihan evaluasi pada evaluasi pembelajaran pada Google Form. Di situ ada 5 pertanyaan, hanya 5 pertanyaan begitu. Silakan Anda isi nama kelasnya, kemudian namanya jangan lupa. Ini Anda jawab, diusahakan dijawab sebaik mungkin. Sudah diskusi, silahkan Anda gabung di Google Meet lagi, anak-anak. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok, baik, dimulai dari kelompok 1. Ya, Adi, silahkan Adi untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Yang lain silahkan menyimak dulu, mungkin nanti antar kelompok bisa saling melengkapi, jadi tidak diulang-ulang begitu. Ya, Adi menyampaikan hasil diskusi kelompok yaitu penyebab motor starter mati. Yang pertama adalah fuse atau sekringnya putus, pengaman rangkaian arus listriknya. Pada umumnya, sekring starter itu berkisar sekitar 20 ampere, 15 sampai 20 ampere. Maka sekring itu akan terputus apabila ada arus yang mengalir melebihi batas kemampuan fuse itu untuk teraliri. Kemudian yang kedua, menurut kelompok 1 hasil analisanya yaitu kabel starternya terbakar pada area yang mengalami short. Penyambungan yang tidak kencang menyebabkan kabelnya terbakar. Itu yang bisa didiskusikan untuk hari ini. Kemudian Ibu akan menutup forum diskusi ini bahwa kegiatan hari ini diskusinya berlangsung bagus, keaktifannya juga bagus, ditingkatkan lagi untuk materi pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk hasil evaluasi belajar yang Anda kerjakan pada Google Form yang baru saja selesai Ibu lihat, hasilnya masih banyak siswa yang belum KKM. Saya lihat masih ada beberapa siswa, ada sekitar 13 siswa yang belum KKM dari 34. Harapan Ibu untuk segera Anda bisa mengulang lagi, tidak apa-apa, itu buat pembelajaran. Kemudian silahkan ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, silahkan. Zaki aktif sekali dalam pembelajaran hari ini. Ya, silahkan Zaki. Ya, Yaki mengatakan bahwa dalam melakukan identifikasi kerusakan pada sistem starter, kita betul-betul harus mengecek dengan teliti. Identifikasinya harus betul-betul teliti, kemudian pemeriksaannya juga harus teliti. Kemudian kalau diperiksa sudah teliti, maka yang kita lakukan ketika kita melakukan perbaikan pun akan tepat. Harapan Ibu yang lain juga seperti itu. Jadi silahkan Anda bekerja sama. Di zaman ini kerjasama itu adalah hal yang paling kuat. Jadi sukses itu bukan karena kita bekerja sendiri, tetapi kita mampu bekerja sama dengan banyak orang begitu.
Kemudian untuk refleksi silahkan, siapa yang mau membaca? Oh ya, silahkan Yuda. Jadi untuk kegiatan refleksi, apa sih manfaat kita belajar hari ini yang sudah Ibu dari awal kalian belajar dengan aktif didampingi Bu Dewi? Apa sih manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, silahkan, mungkin Yuda ya. Yuda silahkan, sudah siap? Ya. Menurut Yuda, manfaatnya dengan kita mempelajari sistem starter hari ini yaitu Yuda menjadi tidak khawatir kembali. Dia menjadi tidak khawatir, dia sudah menjadi paham langkah-langkah yang harus dilakukan ketika di tengah jalan terjadi permasalahan dengan sistem starternya. Jadi apa dulu yang harus dicek, misalnya dari fuse-nya dulu, dari baterainya dulu, sambungan kabelnya dulu, kemudian dari relay starternya dulu, baru kalau tidak bisa baru kita cek pada motor starternya. Kalau sudah dibongkar, dicek komponennya. Kalau sudah diketahui permasalahannya, oh bagian mana yang harus diperbaiki, apabila tidak bisa perbaiki baru diganti. Kemudian kendalanya, karena kita pembelajarannya masih dengan menggunakan daring, anak-anak kita paham, Ibu memaklumi bahwa kita harus butuh yang namanya kesabaran dan kerja keras. Kemudian solusinya menurut Yuda, karena dia pembelajaran daring, maka dia sering main ke bengkel-bengkel dekat rumah. Dia belajar, aktif belajar, bertanya kepada para pemilik bengkel atau mekanik begitu. Kemudian untuk pertemuan mendatang, Ibu akan mengevaluasi tugas. Hari ini kan kita masih KD-nya kita ukur yang ke pengetahuan. Ibu akan memeriksa tugas kalian yang LKPD, apakah semuanya sudah terupload begitu di sistem Jagaratu. Kemudian yang belum silahkan segera dilengkapi. Kemudian saya berikan tugas pada kelompok ini adalah membuat video tentang pembongkaran sistem starter. Apabila kalian ada kesulitan di rumah, silahkan kalian bermain di bengkel untuk pengambilan videonya. Kalau memang nggak boleh, silahkan Anda datang ke sekolah. Setiap hari Ibu ada di sekolah. Anda silahkan membuat janji, mengatur jadwal dulu. Silahkan Anda videokan, sebutkan nama komponennya, bagian yang mengalami kerusakan. Durasinya diatur 10 menit saja, 7-10 menit. Kemudian silahkan Anda edit dengan aplikasi yang ada di internet, banyak sekali. Anda lebih paham, bisa pakai KineMaster, bisa pakai Photos atau yang lain, terserah Anda. Kemudian silahkan diupload di YouTube. Kirim alamat link YouTube-nya ke WA Bu Dewi. Dari saya cukup itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua. Dan Ibu ingatkan, walaupun kita dalam pembelajaran daring, kita harus tetap beradaptasi, tetap semangat belajar, dan selalu berpikiran maju. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.